Apa artinya merdeka belajar untuk siswa? Hai teman kece, mungkin udah banyak yang tahu ya kalau mulai Juli 2020 sistem ujian sekolah dan ujian nasional akan berubah. Ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, penting nih buat kamu ketahui apa saja dampak program ini buat kamu. Pertanyaan pertama kamu mungkin, apa sih program Merdeka Belajar? Dari namanya dapat ditebak nih tujuan programnya apa. Iya, bener. Biar belajar kamu jadi merdeka atau bebas. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai. Supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi. Seneng dong, kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, nggak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Caranya gimana tuh supaya bisa berubah seperti itu? Simak nih 5 dampak dari program Merdeka Belajar ke kamu. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya, ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya kamu diuji dalam mapel bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika loh, karena bisa jadi ada materi IPA atau IPS di dalamnya juga. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan, dan juga menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Tenang aja, ini bukan ujian naik kelas atau naik tingkat, dan cuma untuk kelas 4, 8, dan juga 11. Kedua, selain asesmen kompetensi minimum, akan ada survei karakter juga. Ini bukan tes, tapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah kamu sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam hidupmu. Nantinya, kedua hal ini akan digunakan untuk membantu kementerian menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Ketiga, USBN diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolahmu dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, nilaimu nggak melulu dari tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi atau kelompok. Tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lainnya. Keempat, belajarmu jadi ada yang di luar kelas. Bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya. Diharapkan kamu bisa diskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Dan yang kelima, sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, udah tahu ya perubahan apa saja yang dapat kamu temui mulai dari tahun ajaran 2020-2021? Yang muncul salah satu solusi gebrakan awal itu adalah Merdeka Belajar, hashtagnya Merdeka Belajar. Saya selama 5 bulan ke belakang, 3 bulan di kementerian dan 2 bulan sebelumnya itu melakukan berbagai macam research, berbicara dengan semua pakar-pakar, bicara sama guru, kepala sekolah, mahasiswa dan lain-lain, dan hal yang saya temukan itu sesuatu yang sangat berbeda dari persepsi saya. Bahwa sebenarnya dulu saya kira itu pendidikan itu seperti suatu sistem manajemen yang bisa dikasih insentif sama disinsentif, lalu kalau kita ada metrik-metrik yang jelas dan kita menginsentifise metrik-metrik itu, secara otomatis itu akan menimbulkan sistem pendidikan yang baik. Tadi saya ngira gitu, kayak very managerial approach gitu. Bahwa ini kayak apa, kayak pabrik bisa lah, kayak call center agent, kayak Gojek gitu, tapi enggak. Ini salah, karena produknya ini bukan suatu app, produknya ini bukan suatu layanan, produknya itu adalah manusia. Jadi tingkat kompleksitas yang luar biasa tingginya dari pembentukan suatu manusia itu nggak bisa menggunakan approach yang sama seperti di private sector atau di apa. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apa ciri-ciri sekolah-sekolah yang terbaik. Dan banyak sekolah-sekolah baik di Indonesia, cuman kita nggak pernah, jarang dengar gitu. Termasuk di daerah ya? Ya, tapi mereka biasanya agak bandel-bandel nemuin sistem prosesnya sendiri, berinovasi sendiri gitu. Keluar dari jalur-jalur sendiri untuk menemukan titik temunya sendiri yang pas buat siswa-siswinya. Itu adalah organization culture-nya.
Culture daripada sekolah itu bukan kepada individu dalam sekolah, tapi culture dalam sekolah itu adalah culture of learning dan culture of innovation. Jadi ya itu culture di mana banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, ini yang sebenarnya sangat relevan seperti pengalaman saya di Gojek waktu itu. Gitu. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset, apapun passion dia, gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru, dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ. Perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka Belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture, bukan an administrative culture. Jadi yang lebih sering terjadi sekarang adalah administrasi pendidikan, bukan pembelajaran. Pembelajaran itu hanya bisa terjadi kalau ada psychological safety dalam sekolah itu. Mereka berani gagal, mencoba hal-hal yang baru. Kalau students itu bukan hanya pasif konsumtif daripada pendidikan, tapi mereka berpartisipasi di dalam pendidikan tersebut. Kalau tidak ada rigiditas atau tumpuk birokrasi dan administrasi yang harus dilakukan guru yang mendistract dia daripada melakukan core functionnya yaitu mengajar dan berinteraksi dengan murid. Jadi Merdeka Belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua. Agar kita meredefinisi apa itu culture yang tepat, culture yang merdeka di dalam unit pendidikan. Om Swastiastu. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Panda Putuhani Widi Arnyani dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Segriwo Denpasar. Kota asal saya yakni Blabatu, Gianyar, Bali. Baik, di sini saya akan menyampaikan alasan saya bergabung dengan relawan mengajar ini adalah ingin membantu adik-adik dalam belajar, khususnya belajar dari rumah. Karena sebelum adanya kegiatan ini, saya melihat adik-adik menjadi kurang bersemangat dalam belajar serta susah memahami mata pelajaran yang mereka pelajari saat ini. Adapun siswa yang dibantu yakni siswa SMA khususnya kelas 1. Alasan saya menjadikan siswa SMA kelas 1 sebagai sasarannya yakni di lingkungan rumah saya banyak sekali siswa SMA dan saya ingin membantu mereka dalam proses pelajaran mereka agar mereka mudah memahami materi mereka. Baik, lalu ada ulasan materi yang saya ajarkan yakni seperti matematika, contohnya SPLTV dan SPLDV, lalu fisika mengenai gaya gravitasi, lalu kimia dasar, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Metode pengajaran yang saya lakukan yakni dengan cara berdiskusi. Alasan saya memilih cara berdiskusi ini agar mereka dapat berdiskusi dengan baik dengan rekan-rekan mereka serta membuat suasana belajar menjadi lebih menarik. Baik, adapun kondisi sebelum pengajaran di mana adik-adik susah memahami
materi pembelajaran yang diberikan oleh guru secara daring, serta niat belajar yang masih kurang. Lalu adapun kondisi setelah pengajaran ini, adik-adik menjadi lebih semangat belajar, lalu lebih mudah memahami, serta lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Baik, sekian laporan saya mengenai dikti ini. Semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.